Siapa ini kan ayah ya? Nama itu. Oh, Minggu mana nih? ya ini. Lagi saya juga. Udah panjang. Enggak ini, enggak berantakan. Kok jadi gimana ngebalikin? Tapi Gimana ngebalikin nih, Pak? Hah? Jadi ini hilang. Kecil. Air Hmm? jadi kecil. Kan sini ya. Itu gimana ngebalikin? Ini. Bukan. Apa nih kepencet tadi tuh? Dia tidak dimakan. Jadi hilang ini Pak. Tadi udah buka share screen jadi hilang. Oh, udah saya screen ya. Aneh. Stop. Jadi makan. Tidak jadi. Tuh jadi gitu dia. Oh ini maksudnya tadi dikeatasin. Gimana, Fen? Hilang lagi ya, Pak? Enggak, ininya udah keluar. Tapi ininya rencananya di atasnya aja tadi mau mindahin. Aku jadi bikin. Ini kan ini. Kan. Apa nih? Screen. Yang mana yang mau dilihat? Bawah nih. Tuh masih gitu. Iya. Nah, itu apa yang ketekan? Jadi makan. Nggak bisa ini dia. Udah sini aja deh. Ada masalah aja. Udah. Tahu nggak bisa ini. Nah. Apa Ya maaf ada masalah dikit. Ya kita langsung ke materi selanjutnya. Oh, mau kan udah dibagi. Rencananya ditaruh di atas ini. Oh, udah gitu aja. Ini biasanya bisa. Ini biasanya tunggu. Ini kelihatan ke Bapak. Ya. Nabda darsana hadzal yaum bi basmalah ad-darsul hadi asyar anil fi'lil misal ya. Darasna fil usbu' al-madi amma yata'allaq bil fi'li bin nazari ila bunyatihi alladhi yanqasim ila qismain ma yusamma bil fi'li sahih wal fi'lil mu'tal wa darasna an anwa'il fi'li sahih salim mudha'af wa mahmud. Idzan al'an sanantaqil ila anwa'i al-fi'lil mu'tal alladhi yanqasim yumkin naqul yanqasim ila arba'ati aqsam aw naqul yanqasim ila arba'ati aqsam.
Al-awwal ma yusamma bil fi'lil misal. Al-misal hadha al-maqsud idza kana fa'ul fi'li harfu illatin wa thaniyan al-fi'lul ajwaf idza kana ainul fi'li harfu illatin thumma al-fi'lun naqis idza kana lamul fi'li harfu illah. Thumma rabi'an ma yusamma bil lafif. Amma lafif yang qasim ila qismain ma yusamma bil lafif mafruq wa lafif maqrun. Lafif mafruq hadha idza kana fa'ul fi'li wa lamul fi'li harfu illat. Harfa illatin wa hadha mafruq ya lafif mafruq. Thumma lafif maqrun idza kana ainul fi'li wa lamul fi'li harfa illatin. Ya. Jadi maka saya katakan tadi bisa dibagi 4. Kalau bagi 4 itu hanya misal, ajwaf, naqis, lafif. Kalau dibagi 5, lafifnya langsung dibagi 2. Misal, ajwaf, naqis, lafif mafruq, dan lafif maqrun. Idzan hadzal yaum sanadrus anil fi'lil misal alladzi kana fa'ul fi'li harfu illatin. Kama arafna ana harfu illatin ada yang qasim ila salasati aqsam al-alif wal waw wal ya. Amma fil misal wajadna huna fa'ul fi'li ada yang qasim ila qismain faqat yumkin al-fa' waw awil ya. Jadi hanya mungkin fa fi'ilnya itu hanya terdiri dari waw dan ya dan tidak pernah fa fi'il itu terdiri dari alif gitu. Karena alif tidak bisa menerima harakat ya. Nah, naqra hadhil qit'ah maqsurah an maktabatil jami'ah. Unzuru ila al-af'al tahtahu khattun. Ya, kamu perhatikan itu kosakata yang di garis bawahi ya. Wada'a mudirul jami'ati nizaman yastalzimu bihi at-tullaba ayyazuru maktabatal jami'ati marratan fil usbu'. Ya. Wada'a mudir idza kana mudhafun ilaih al-jami'ah sanaqul rektor ya. Kalau mudhafun ilaihnya madrasah mungkin kita sebut direktur atau kepala sekolah gitu. Kalau mudhafun ilaihnya kantor maka kita sering nyebutnya direktur. Jadi mudir itu maknanya tergantung kemana dia ditempelkan ya. Di sini karena mudirul jami'ah maka kita sebut rektor ya. Wada'a mudirul jami'ati nizaman. Nizaman sebuah aturan yastalzimu bihi tullaba yang mewajibkan mahasiswa ayyazuru maktabatal jami'ati marratan fil usbu'. Jadi ada satu keharusan. Ini kenapa muncul peraturan ini karena disinyalir waktu itu perpustakaannya sepi, nggak pernah dikunjungi oleh mahasiswa, sehingga muncul suatu aturan kewajiban dan harus ada absennya gitu ya, yang harus dilaporkan kepada PA-nya gitu. Wa biwad'i hadzal nizami wa'ada al-mudiru ala ziyadati adadi kutubi maktabatil jami'ah al-jadidah. Jadi kalau memang ini disinyalir bahwa kenapa mahasiswa nggak mau ke perpustakaan karena bukunya nggak ada yang baru, nggak ada yang menarik gitu. Maka kalau memang dibuat aturan itu tentu harus buku-bukunya ditambah ya. Ini cerita teksnya seperti itu ya. Walihadza ittafaqa mudirul jama'ati ma'a maktabatin nasyiri wat tawzi'i ala ayyahaba kutuban katsiratan nafi'atan ziyadatan li kutubil maktabatil qadimah.
Jadi ada kesepakatan antara rektor dengan apa nih? Apa Anda tahu apa artinya maktabatin nasyir wa tauzi'? Ada yang tahu? Penerbit ya. Tapi di sini penerbit itu kadang-kadang hanya penerbit saja, tetapi ada juga penerbit yang termasuk juga sebagai pendistribusian ya. Tauzi' itu pendistribusian, artinya mendistribusikan buku-buku ya. Apa kesepakatannya? Untuk memberikan buku-buku yang banyak untuk mengganti atau menambah buku-buku yang sudah lama ya. Wal maktabatu taqa'u fi wasatil jami'ah. Kebetulan perpustakaannya berada di pusat kampus ya. Fi mawqi'in jayyidin bainal mabanid dirasiyati li jami'il aqsami wal kulliyat. Merupakan tempat yang sangat strategis di antara bangunan-bangunan gedung-gedung pembelajaran untuk seluruh prodi dan fakultas ya. Ada berapa kosakata itu kita temukan tadi? Wada'a, wa'ada, kemudian ada ayyahaba, kemudian ada taqa'um ya. Ada 4 kosakata yang harus kita perhatikan. Wa nazaran ila annal maktabata taqa'u fi wasatil jami'ati fasaratil maktabatu markazan lil ilmi wat ta'allum. Seharusnya ya menjadi pusat ilmu dan pusat pembelajaran. Markazul ilmi labudda fihi al-kutubul mutanawiyatu wal ma'lumatul muta'addidatu. Ya, kalau memang dia pusat ilmu tentu harus memiliki buku yang banyak ya. Haitsu yajidu kullu talibi ma yahtaju bihi lil bahth. Karena mahasiswa pasti butuh buku-buku untuk penelitian ya. Waqad wajuhatil jami'atu muskilatan kabiratan fi umuril kutubil qadimah. Jadi yang pertama yang dihadapi, persoalan pertama yang dihadapi adalah masalah buku-buku yang masih banyak, buku-buku yang sudah tua begitu. Wa hadhil muskilatu la budda min tahliliha. Walihada anal mudiru bitazwidil kutubil jadidati li maktabatil jami'ah. Walaqad yassaratil maktabatu a'malat talibi al-akademiyati khassatan fil bahsi anil maraji'i wal masadiri liwajibatihimul yaumiyah. Dan juga ada usaha dari pegawai perpustakaan untuk mempermudah segala urusan akademis mahasiswa untuk menemukan maraji' ya, literatur ya, buku-buku, sumber-sumber yang merupakan yang bisa digunakan untuk kewajiban harian mereka, baik kewajiban kuliah atau kewajiban tugas ya. Wa bitazwidil kutubil jadidati asa ayyazuratul labu maktabatal jami'ati aksar. Dengan banyaknya buku tentu akan mengundang mahasiswa untuk mau mengunjungi perpustakaan. Wa yafhamuna katsiran fi fawaidi maktabatil jami'ati fahman haqiqiyan. Sehingga memahami manfaat dari sebuah perpustakaan dengan pemahaman yang benar. Wala takunu ziyaratal maktabati ta'atan linizamil mudiri innama ziyaratuhum li talabil ilmi. Jadi tidak lagi dia berkunjung ke kampus karena peraturan, tapi karena memang dia mencari ilmu, ya, mendalami ilmu. Dari teks tadi ditemukan ada 6 kosakata yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Anil fi'lil misal. Wada'a, wa'ada. Ada fi'la al-madi. Dua-duanya adalah fi'il madi. Ya, wajadtum anna fa'al fi'li huna waw ya. Kamu temukan fa fi'ilnya waw. Ya. Amma fi salis wa rabi' wa khamis antahaba. Ada fi'il mudhari' taqa'u fi'il mudhari' thumma khamisan
yajidu aidan fi'il mudhari'. Min al-awwal ila khamis wajadna hadzal fi'l hadza fi'l mujarrad ya. Mujarrad, sulasi mujarrad. Semuanya baru fi'il mujarrad. Tapi dalam contoh nomor 6 laqad yassaratil maktabatu, memudahkan, yassara. Ya, udah kelihatan bahwa di situ terjadi penambahan, maka sudah kategori mazid ya. Itu hanya sebagai wakil saja. Jadi fi'il misal itu bisa saja dia madi, mudhari, amar, bisa mujarrad mazid, bisa lazim mutaaddi gitu ya. Itu ya. Jadi itu kategori-kategori yang sudah kita pelajari. Memungkinkan semuanya. Sekarang apa masalahnya? Kenapa dipisahkan konsep fi'il mu'tal dari fi'il sahih? Karena dia huruf-huruf ilat itu huruf-huruf yang bermasalah gitu ya. Apa masalahnya? Coba kita lihat, kita bedah saja yang satu saja dulu. Wada'a. Wada'a mudirul jami'ah qanunan. Wada'a. Itu fi'il madhi. Kita tahu dhamir-dhamir yang masuk ke fi'il madhi ada 5. Ada masalah nggak kira-kira kalau dimasuki dhamir rafa'nya? Coba Anda cerna. Alif isnen, gimana dia jadinya? Wada'a. Ya, nggak ada masalah ya. Wada'a. Polanya sama saja dengan kataba gitu ya. Tidak ada masalah. Masuk waw jama'. Wada'u. Iya. Masuk tak mutaharrikah. Wada'ta. Ya, masuk nun niswah. Wada'na. Masuk nafail. Wada'na. Di sini kelihatan nggak ada permasalahan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya udah kita simpulin. Fi'il misal kalau dia madhi nggak ada masalah. Gitu. Ya. Sama saja kondisinya dengan fi'il sahih salim. Jadi kalau kita berbicara misalnya apa? Apa mizan sorfinya? Wada'a. Sama aja kan? Fa'ala. Masukkan alif isnen. Wada'a, fa'ala, waw jama', wada'u, fa'alu. Berarti sama saja gitu ya. Tidak ada persoalan. Sekarang, Anda sudah tahu apa mudhari'nya? Yada'u. Sudah kelihatan nggak masalahnya? Sudah, Ustaz. Apa? Huruf waw Nya yang nggak ada. nggak Ya. ini yang ilahnya dihilangin. Fa fi'ilnya dibuang. Ya. Ini kebetulan fa fi'ilnya waw. Indal mudhari' wawnya dibuang. Apakah semuanya nanti dibuang waw? Nah, itu nanti persoalan. Iya, itu persoalan. Jadi persoalan huruf ilat ini sebetulnya apa? Ya. Pertama, kadang dia bisa ada, kadang-kadang harus diganti dengan huruf lain, kadang-kadang dibuang gitu. Itulah problemanya huruf ilat. Nggak sama dengan huruf sahih. Huruf sahih nggak boleh dia apa-apain, dikutak-katik gitu. Tapi huruf ilat dikutak-katik dia. Dia keberadaannya tergantung lingkungan, situasi gitu. Ya. Ya, kayak di sini wada'a yada'u. Sekarang kalau ditanya, ma mizan sarfi min yada'u? Ya, lu. Iya, maka ingat ya, konsep dari mizan sarfi kemarin apa? Kalau masih ada fa ain lam fi'ilnya, walaupun fa ain lamnya itu diganti dengan huruf lain, maka kita kembalikan ke asal. Tapi kalau dia dibuang, maka juga hilanglah di dalam pola. Di sini yang hilang apa? Fa fi'il. Maka yang tinggal hanya ain fi'il dengan lam fi'il. Maka mizan sorfinya menjadi ya'alu. Pertanyaan saya lagi. Apa bab fi'ilnya?
Tahu nggak kira-kira bab fiilnya? Masih ingat bab fiil ada berapa macam? Ada berapa macam bab fiil? Lupa. Dan 6 ya. Nomor 1 apa? Bab nasara, bab fataha, bab daraba, bab alima, bab hasiba, bab karuma. Berarti wada'a yada'u bab apa? Kita kategorikan bab apa dia? Fatahnya kami. Bab fataha. Walaupun hilang fiilnya di situ gitu. Nah, kita bandingkan dengan wa'ada. Wa'ada apa mudhari'nya? Yang hidup. Berarti bab fiilnya beda ya. Apa bab fiilnya? Doroba. Bab doroba ya. Yang 2 ini apa amarnya? Wada'a yada'u. Apa amarnya? Do ya. Ya kan tinggal yada'u. Masih ingat konsep membuat fi'il amar? Buang huruf mudhara'ah. Sukunkan huruf akhir. Bisa dibaca apa enggak? Bisa. Berarti tidak perlu kita minta bantuan kepada alif atau hamzah wasal. Wada'a yada'u. Buang ya. Matikan ain. Jadi do. Gitu. Begitu juga wa'ada ya'idu. Buang ya-nya. Tinggal sukunkan akhirnya. Tinggal it. Gitu. Jadi bagaimana kita mengatakan mizan sarfi dari do? Apa? Bukan Ustaz. Hah? Apa mizan sarfinya? Do. Yang dot itu apanya fiil? Ainnya fiil. Ain itu apanya fiil? Lamnya fiil. Jadi apa jadinya? Do. Hal gitu ya. Wa ada yang itu it. Apa mizan sorfinya? Il. Gitu. Udah? Nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu fiil mudhari'. Antahaba. Ya. Bacanya antahaba, jangan dibaca-baca antahiba ya. Dari mana itu tahu? Karena amarnya biasanya yang hafal sama kita amarnya yang biasa dipakai. Apa kira-kira amarnya itu? Hab ya. Pernah berdoa dengan menggunakan hab? Sering kali ya. Rabbana hablana min azwajina atau hablana min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasul. Jadi antahaba. Apa madinya itu? Ini saya baca ba karena ada an ya. Kalau saya buang annya tahabu. Apa madinya? Wahaba. Huruf mudhara'ahnya ta loh. Belum lurus juga ya. Kalau huruf mudhara'ahnya ta berarti wahabat ya. Ya kalau maksudnya anta baru wahabta gitu. Kalau maksudnya hiya tentu wahabat gitu. Ya. Jadi apa jadinya? Mizan sorbi dari tahabu. Ta'alu ya. Nah itu sama aja ya. Taqa'u. Ini sama lagi ya. Ini sama-sama bab fiilnya bab fiil fataha ya. Wahaba yahabu. Waqa'a yaqa'u. Nah yang 5 yang beda. Ini bacanya apa tuh? Haisu apa itu? Al-kutubu mutanawwi'atun wal maklumatu muta'addidatun. Haisu bacanya apa itu? Yajidu.
Yajidu ya. Karena udah terbiasa. Yajidu. Madinya. Wajada. Nah ini sama dengan wa'ada ya'idu. Jadi bab doroba ya. Yang terakhir. Yassara. Ini sudah mazid. Apa mujaradnya? Mujaradnya apa? Ini benar nggak Mazid? Benar nggak Mazid? Mazid Bikam? Biharfin wahid. Biharfin wahid. Idzan ma mujarraduhu? Saro bukan susah. Yasiru. La. Olah. Yasaro. Ya. Yasara. Masdarnya yusrun. Innamal usri yusra gitu ya. Ini apa yang beda dengan di atas? Fa fi'ilnya huruf ya. Sekarang saya ingin tahu apa mudhari'nya. Pernah dengar? Ya sara, ya qaza. Apa tuh? Ya pernah dengar ya? Enggak hilang fa fi'ilnya. Yaisaru. Ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan kalau dia fi'il misal indal mudhari' fa fi'ilnya selalu dibuang, tidak. Ada yang dibuang, ada yang tidak. Ya. Coba kita lihat di bawah saya yang tidak baca syarah. Syarahnya bisa Anda baca sendiri. Jadi al-fi'lul misal huwa makanat fa'u fi'lihi harfu illatin. Jadi kalau fa fi'ilnya huruf illat, dia terbagi dua. Af'al misal waw. Yang satu misal waw artinya apa? Fa fi'ilnya huruf waw. Ada af'al misal ya, itu tandanya bahwa fa fi'ilnya adalah huruf ya. Sekarang kita lihat bab fi'ilnya. Gitu. Ternyata untuk fi'il misal waw memiliki 5 bab gitu. Ini yang tadi wada'a yada'u da' min bab fataha. Kemudian wa'ada ya'idu id min bab doroba. Apa yang terlihat? Nomor 1 dan nomor 2 fa'ul fi'li tuhzafu indal mudhari'. Fa fi'ilnya dibuang. Nomor 2 juga gitu. Fa'ul fi'li tuhzafu indal mudhari'. Nomor 3 wasiqa yasiqu siqa. Ini namanya bab hasiba. Fa'ul fi'li tuhzafu indal mudhari'. Sama juga ya. Fa fi'ilnya dibuang indal mudhari' wal amar ya. Bukan hanya mudhari' aja, mudhari' dan amar. Tapi coba perhatikan nih, ada kata wajila. Ini ayat ya, berapa kali saya temukan di dalam Al-Qur'an itu wajila gitu. Fi'il mudhari'nya yaujalu. Enggak hilang itu fa fi'ilnya indal mudhari'. Jadi jangan sesekali Anda mengatakan semua fi'il misal wawnya itu atau fa fi'ilnya hilang indal mudhari'. Tidak. Jadi ada yang hilang, ada yang tidak. Anda bisa menyimpulkan kalau dia bab doroba, bab fataha, bab doroba, bab hasiba itu hilang indal mudhari' fa fi'ilnya. Tapi kalau dia bab fariha, ini wajila, yaujalu, ijal, maka fa fi'ilnya tidak dibuang di waktu mudhari' dan amar. Baik mudhari' dan amar. Begitu juga wajuha yaujuhu. Tadi ada di atas kan ya. Maka ini termasuk bab karuma. Maka fa fi'ilnya tidak hilang indal mudhari'. Jadi
kondisi fi'il misal waw ada dua macam. Ada yang hilang wawnya atau fa fi'ilnya indal mudhari' dan amar, ada yang tidak hilang. Jadi yang akan kita hafal yang bagaimana yang hilang itu kalau dia bab fataha, daraba, hasiba. Kapan dia tidak hilang? Itu kalau dia bab fariha dan bab karuma. Kita tahu bab fi'il ini ada 6. Ini bab apa yang nggak ada ini di sini di misal? Bab nasoro. Bab nasara yang nggak ada ya. Nah, selain nasara dia ada. Nah, dia dibagi 2. Nah, sekarang kita bandingkan dengan af'al misaliyah. Tadi saya sebut yasara, yaisaru, isar. Ya. Ini dia masuk bab fatahah. Fa fi'ilnya nggak hilang. Tidak hilang fa fi'il kalau dia fi'il misaliyah. Begitu juga yamuna. Rupanya ada kosakata yamuna, yaimunu, umun min bab karuma. Fa'ul fi'li la tuhzafu indal mudhari wal amar. Ya. Dia hanya 2 aja ini angka 3 kelebihan aja. Jadi apa kesimpulannya? Kalau dia mu'talya atau misalya, maka nggak pernah fa fi'ilnya hilang indal mudhari. Nah, itu beda dengan waw. Kalau waw ada yang hilang, ada yang tetap gitu. Tapi kalau ya tidak pernah ada hilang gitu ya. Kita kembali ke sini tadi. Ini kalau kita ini nggak dituliskan di sini, tapi tolong ya. Kamu tambah dengan pensil boleh. Wadoa ya polanya apa? Fa'ala, yada'u, ya'alu, kemudian da'al. Ya, itu ya sampai ke bawah. Jadi kita tahu pola-pola atau mizan sarfi dari masing-masing ya. Kan mungkin ada pertanyaan, wajila yaujalu, misal waw. Tapi kok di amar kok hilang, nggak ada ya wawnya. Nah ini namanya huruf ilatnya, wawnya diganti ya. Gitu. Jadi ada kalanya waw diganti ya diganti waw. Itu biasa itu, huruf ilat itu. Malah kadang-kadang waw diganti hamzah, ya diganti hamzah. Ada yang begitu. Ya. Atau waw diganti, waw dan ya diganti alif. Ya. Itulah kenyataannya kesulitan di dalam perubahan bentuk pada fiil-fiil yang mu'tal. Gitu ya. Nanti kapan itu kita belajar ijal tadi itu ya? Itu namanya topik materinya di dalam sorof 2 namanya i'lal gitu ya. I'lal itu apa itu ya? Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi pada huruf ilat gitu. Nah, kenapa dia diganti ya? Nah, ini asalnya apa seharusnya itu? Ijal itu. Asalnya apa itu ijal? Yu kan gitu ya. Yujal kan itu aslinya. Bahasa Arab tidak mengenal diftong yu gitu ya. Tidak mengenal diftong yu gitu. Maka kaidahnya apabila waw itu idza kanatil waw sakinah ba'da kasrin, kalau waw itu berharakat kasrah dan dia terletak sesudah kasrah. Salah nggak saya nyebut? Apabila waw itu sakinah ba'da kasrah, ya salah tadi kali ya bacanya ya. Apabila waw itu sakinah ba'da kasrah, faqulibatil waw ya'an namanya. Maka quliba itu artinya diganti ya. Istilahnya nggak tahu di i'lal itu istilahnya quliba bukan budila gitu ya. Tapi quliba. Ulibat, kenapa dipakai ta ta'nis? Karena semua huruf hijaiyah itu dihukumkan mu'annas ya. Jadi idza taharrakatil waw bukan idza kanatil waw sakinah ba'da kasrin faqulibatil waw ya'an gitu ya.
Udah? Itu terbalik juga nanti kalau ia mati sesudah dhammah gitu misalnya, maka nanti juga diganti dengan ianya diganti waw gitu. Gitu. Ya, itulah problema pada fiil-fiil yang di dalamnya ada huruf ilat. Itulah konsep fiil misal nggak banyak. Gitu. Apa yang kita simpulkan? Semua fiil madhi tidak ada masalah karena perubahan fiil kan sangat tergantung kepada masuknya domir rafa. Ya. Kalau domir nasab kan nempelin lagi gitu. Yang paling utama itu adalah domir rafa'nya. Kalau masuk fiil domir rafa, maka fiil madhinya tidak ada masalah, sama saja dengan kondisi fiil sahih salim. Tapi kalau dia diubah ke fiil mudhari, fa fiilnya ada yang hilang, ada yang tidak hilang. Itu tadi ya. Misal waw ada 3 bab yang hilang, ada 2 bab yang tidak hilang. Sedangkan kalau dia mu'tal ya nggak pernah hilang. Gitu ya, nggak pernah hilang. Kalau dia tidak pernah hilang, jadi sama aja dengan fi'il sahih biasa. Jadi yang problema yang ada itu hanya kalau dia hilang. Gitu. Maka kalau dia hilang, baik di mudhari atau di amar, maka juga hilang di dalam polanya. Gitu ya. Apanya yang hilang? Ya tergantung. Kalau di sini yang hilang kan fa fi'il gitu. Maka fa fi'ilnya juga hilang di waktu polanya. Gitu ya. Dan seperti tadi fi'il amar do. Walaupun ditambah dengan dhamir da'u gitu, ya yang penting yang hilang kan hanya fa fi'il gitu ya. Ya, itu aja kesimpulan dari materi fi'il misal. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ini sebetulnya hanya diberi waktu 2 kali pertemuan ya. Kalau di RPS ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa selesai gitu ya. Kita langsung ke pelajaran 12 ya. Al-fi'lul ajwaf ya. Benar, tidak ada pertanyaan ya. Yang tadi gampang lah ya. Teksnya an bitaqati masyru'id dirasah al-elektroniyah ya. Biasanya tanpa elektroniyah, kalau sekarang sudah pakai elektroniyah. Sudah berapa tahun ya. Kalau dulu saya kuliah ya nggak ada gitu. Teksnya terdiri dari ada teks pendek, kemudian ditambah dengan al-hiwar ya. Nanti Anda perhatikan kosakata yang bergaris di bawah yang ada hubungannya dengan pelajaran kita. Ya. Tadi apa judulnya? Bitaqatu masyru'id dirasah al-elektroniyah. Intahat ayyamul utlati lil fatrati dirasiyati tsaniyah. Ya, udah habis libur. Ya. Semester 2. Wa satubda'ul fatratu dirasiyatul ula al-jadidah hadhihi sanati fi awal syahri September ya. Jadi akan mulai semester 1 pada tahun ajaran ini pada awal bulan September. Fajami'ut thalabati masyghuluna fi sidadi. Kemarin sudah ada ya. Saddada yusaddidu gitu ya. Nah ini ininya aja masdarnya fi sidadi rusumil fatratid dirasiyatil jadidah wa mil'i bitaqati masyru'id dirasatil elektroniyah ya. Jadi semua mahasiswa sibuk bayar SPP dan ngisi KRS. Iltaqa Ahmad bizumalaihi Hasan. Ya, ada seorang yang bernama Ahmad bertemu dengan teman-temannya yang bernama Hasan, Adib, Fatimah. Jadi ada
2 orang temannya laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian kita lihat kalimat di sesudahnya, alladzina yaqumuna amama idaratil kuliah. Ini sedikit ingin saya ini. Tadi ada si Ahmad, ada si Hasan, ada si Adib. Tapi ada si Fatimah gitu ya. Kenapa di belakangnya itu hanya alladzina yaqumuna? Alladzina itu untuk muzakkar. Yaqumuna ini waw jamak itu lil muzakkar. Jadi pemikiran nggak buat Anda? Ada yang aneh nggak buat Anda? Padahal di dalamnya ada Fatimah. Siapa yang bisa jawab itu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, kita tahu kan harus mutabakah kalau dalam bahasa Arab. Kalau laki sama damirnya laki-laki, kalau perempuan perempuan gitu. Ini kebetulan ada laki, ada perempuan. Siapa yang bisa jawab? Bisa? Nggak ada? Kira-kira apa itu? Kok hanya untuk laki-laki? Alladzina yaqumuna gitu. Jadi si Ahmad bertemu dengan teman-temannya Hasan, Adib, Fatimah yang sedang berdiri di depan kantor fakultas gitu ya. Apa kita tahu alladzina itu untuk laki-laki, yaqumuna untuk laki-laki. Padahal di dalamnya ada Fatimah. Ayo. Nggak tahu. Setiap laki-laki perempuan terbawa bukan seterusnya. Kenapa? Kalau setiap laki-laki perempuan terbawa kalau ada perempuannya. Tapi kalau bisa setiap perempuan laki terbawa gitu. Ya, bisa benar begitu, tapi sedikit biar tegas. Kalau sudah di dalamnya itu ada unsur laki-laki perempuan, makanya dipakai damirnya damir muzakkar gitu. Ya. Tapi kalau perempuan semua baru damirnya damir perempuan muannas gitu. Apa buktinya dalam Al-Qur'an? Misalnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nggak ada kunna, nggak ada di situ gitu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Kalau kita baca secara tekstual, secara teksnya aja, maka perempuan boleh berdalih gitu. Yang disuruh puasa kan cuma laki-laki gitu. Kita nggak usah puasa deh gitu. Ya, nah itu nyatanya bahwa kalau ada perintah dalam bentuk muzakkar itu perempuan kena gitu. Jadi kalau ada perintah khusus untuk perempuan, maka nggak boleh ada laki-laki satu pun di dalam gitu. Maka itulah keistimewaannya kenapa harus ada surat An-Nisa. Gitu. Karena itu dialog Allah dengan urusan perempuan. Gitu. Ya, itu kelebihan perempuan itu. Padahal sebelum Islam datang apa? Perempuan itu sangat rendah, sangat hina, boleh dipermainkan, boleh diperjualbelikan, ya, semena-mena oleh kaum laki-laki. Ya, jadi bukan hanya di Arab ya. Kalau dulu laki-laki boleh aja punya istri sampai 100, 200 gitu ya, nggak jadi masalah. Nyatanya bukan hanya di Arab gitu. Pergi deh ke Beijing, ke Cina gitu. Nanti ada rumah-rumah selir gitu ya. Wah, untuk sekian selir gitu sampai 100 orang. Jadi itu zaman jahiliyah itu begitu gitu, di zaman jahiliyah. Tapi alhamdulillah datangnya Islam, kedudukan wanita jadi diangkat. Walaupun menurut orang sekarang masih belum adil katanya ya. Laki-laki masih boleh nikah dengan 4 perempuan gitu ya. Masna wa sulasa wa ruba. Padahal syaratnya berat ya.
Kalau nggak bisa, syaratnya harus adil. Kalau nggak bisa cukup 1. Gitu. Nggak gampang itu adil itu ya. Itu hanya toleransi Allah karena sebelumnya seorang laki-laki boleh seberapanya semaunya. Kemudian sekarang hanya diberi ya 4 deh gitu sama Allah ya. Sayangnya sama manusia gitu ya. Jadi kalau langsung dikasih nggak boleh hanya 1 gitu. Nggak ada yang mau masuk Islam nanti ya. Nggak ada yang mau mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi saya sering mengilustrasikan. Dalam kelas ada 100 orang. Di dalamnya ada 99 perempuan ya. 1 laki-laki. Maka itu kalah itu perempuan 99. Maka harus digunakan apa? Ya tadi itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam jadi gitu. Ya. Tapi wajar ya. Karena kita perempuan tidak langsung diciptakan oleh Allah. Karena yang diciptakan langsung utuh adalah Nabi Adam. Kita hanya diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam gitu. Jadi wajar ya. Maka di dalam Al-Qur'an sebetulnya laki dan perempuan itu setara. Selalu dibilang al-mu'minina wal mu'minat, al-muslimina wal muslimat, as-sabirina was-sabirat. Ya gitu ya. Di dalam surat apa itu lupa saya. Nanti akan ketemu sama dia. Cuma nggak pernah dibalik gitu. Al-muslimatu al-muslimun gitu ya, perempuannya yang dulu tidak gitu. Ya karena memang yang dulu diciptakan pasti laki-laki, maka laki-laki yang didahulukan. Ini kadang-kadang kita orang Indonesia terpengaruh dengan apa ya? Konsep emansipasi dari Eropa. Nah, itu hati-hati. Kita konsep wanita di dalam agama kita sangat bagus gitu. Jadi nggak usah ikut-ikut konsep orang gitu ya. Itu aja ceramahnya, gara-gara kalimat ini jadi saya jadi ceramah gitu. Udah, ini jadi kata di sini yakumuna. Ya. Failnya wow. Ini fi'il mudhari. Kalau kita ubah menjadi fi'il madhi, qamu kan gitu ya. Qamu, kita buang wawnya menjadi apa? Qama. Ya. Qama yakum. Qama yakum. Aneh enggak tuh? Ya. Oh ya, saya lupa sebelum ini. Saya balik ke sini deh. Siapa yang tahu arti ajwaf? Kalau enggak aja, jaufun deh. Jaufun. Kata dasarnya ya. Ada yang tahu? Kenapa fi'il ini disebut fi'il ajwaf gitu? Gak ada yang tahu? Ajwaf Jaufun, atau jofun? Apa? Jaufun rongga atau Oh lubang. benar, rongga. Ya. Kenapa dia dikatakan fi'il yang berongga? Karena kita tahu pola fi'il itu kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sekarang jadi qama. Jadi seolah-olah ada yang hilang di tengah gitu ya. Maka dia diberi nama fi'il ajwaf. Fi'il misal saya nggak bisa memberikan alasan. Saya nggak ngerti. Apa maksudnya misal, kemudian maknanya itu adalah fa fi'ilnya adalah huruf ilat gitu. Nggak ngerti saya gitu. Saya nggak tahu dasar ahli saraf memberi nama fi'il misal. Kalau Anda tahu nanti ya ketemu kaidahnya, tolong kasih tahu saya ya. Saya sebelum sampai sekarang ini nggak tahu. Gitu. Tapi kalau ajwaf, logis gitu dia memberi nama fi'il ajwaf. Karena ada yang hilang di tengah gitu. Ya. Sama dengan fi'il naqis gitu nanti ya. Kalau lam fi'il itu huruf ilat. Itu kan apa arti naqis? Kurang gitu ya. Nah, jadi soalnya seperti sa'a gitu. Ada yang kurang di belakangnya gitu ya. Ada yang kurang. Kalau ini ada rongga. Ada sesuatu yang tidak berbunyi di tengah gitu ya. Maka tadi fi'il tadi qama. Fi'il mudhari'nya yaqumu.
Kok tadi alif berubah jadi waw? Nah, ini problema ini. Ya, ini namanya masalah. Di madi yang kelihatan alif, kok di mudhari kelihatan waw. Itu baru gitu. Tapi coba saro, apa fi'il mudhari ini? Yasiru. Iya. Jadi ada alif berubah menjadi ya. Apa berubah apa gimana? Nanti kita pelajari ya. Apa dia alif berubah menjadi ya atau ya yang berubah jadi alif? Wah, ini nanti kita lihat gitu ya. Sudah, lanjut dulu. Suma qala Ahmad, Assalamualaikum, kaifa akhbarukum? Alhamdulillah kunna bi khair. Suma si Adib qala, jitu min jadid ya jita min jadid ya Ahmad. Jita ya, ini pertanyaan ke si Adib bertanya kepada si Ahmad. Ini katanya bergaris bawah lagi. Tandanya ini pelajaran kita, ya. Ini fi'il madhi berhubungan dengan apa ini? Dengan tak mutaharrikah. Ya. Kalau saya tanya, jim apanya fi'il? Fa ain lam. Pak Ustazah. Pak. Hamzah apanya fi'il? Ain atau lam? Ain Ustazah. Berarti apa fi'il madinya? Ja'a. Kalau Tapi ja'a, A-nya jadi apa? jadi ya bukan Ustazah. Kok jadi ya? Jadi lam Ustazah. Jadi lam fi'il. Oh ya, tadi lupa. Qoma, yang mana yang fa fi'il? Oh, Yang mana yang ain fi'il? alif. Alif. Yang mana yang lam fi'il? Mim. Mim juga. Gitu juga ya. Ja'a. Itu sama ya? Ya. Tapi kenapa? Tiba ketemu dengan tak mutaharrika, ain fi'ilnya nggak ada. Jadi kalau saya suruh, apa mizan sorfi kira-kira pada jita? Jimnya tadi fa fi'il, hamzahnya tadi lam fi'il, sedangkan ta itu domir, tak mutaharrika. Jadi bagaimana Anda membuat mizan sorfinya? Kesusah ya? Udah tahu. Jimnya fa fi'il, hamzahnya lam fi'il. Itu gimana bacanya lagi? Filta. Gitu ya. Filta. Yaqumun atau fi'il mudhari'. Saya buang dulu waw jamaknya supaya jangan bingung. Yaqumu. Menurut Anda apa itu? Mizan sorfinya. Yaf'ulu. Betul. Sekarang kita bedah nanti. Kenapa jadi yaf'ulu? Berarti dia bab nasora ya. Sekarang qama tadi. Apa mizan sorfinya? Fa'ala. Ya fa'ala. Karena ain fi'ilnya ada. Cuma ain fi'ilnya huruf ilat. Sekarang saya tanya, alif itu huruf asli atau huruf pengganti? Siapa yang tahu? Huruf pengganti Ustazah. Huruf pengganti. Aslinya apa? Wama. Enggak, asli dari alif itu apa? Huruf waw. Wow. Dari mana Anda tahu? Dari fi'il mudhari'nya Ustazah. Dari mudhari'nya. Jadi bukan alif diganti waw ya. Tapi waw yang diganti alif gitu. Aslinya qawama. Kemudian mudhari'nya yaqwumu gitu ya.
Qawama yaqumu. Nah, inilah namanya juga terjadi proses i'lal nanti. Pada kata qama, apa kaidahnya itu? Dengarin baik-baik. Idza taharrakatil waw. Nah, ini waw itu bisa ya juga. Idza taharrakatil waw wal ya. Kalau sini waw aja lah dulu. Idza taharrakatil waw ba'da fathin. Kalau wawnya berharakat. Harakatnya nggak disebut. Apakah dhammah, fathah, kasrah nggak disebut. Pokoknya dia berharakat. Ba'da fathin. Dia terletak sesudah fathah. Maka dalam kondisi apapun, maka wawnya diganti alif. Wawnya berharakat tadi. Qawama. Berharakat. Sebelumnya huruf qaf berharakat fathah. Maka wawnya harus diganti alif. Ya, jadi ini sangat erat hubungannya dengan materi i'lal nanti nih. Pelajarannya baru di saraf 2 gitu ya. Karena tadi yaqumu asluhu yaqumu. Susah nggak tuh bacanya? Susah banget ya. Yaqumu karena polanya fa'ala yaf'ulu karena dia bab nasara gitu. Nah, ini juga terjadi i'lal. Namanya i'lal bit taskin namanya. Taskin itu mensukunkan gitu ya. Tapi ada juga sebagian buku mengatakan i'lal bin naqli, memindahkan. Ada mensukunkan, ada memindahkan. Apa maksudnya mensukunkan? Nah, sekarang tadi coba baca. Baca, coba dengar. Yaqumu. Ya. Perhatikan. Wawnya berharakat apa? Dhammah ya. Sebelumnya ada huruf qaf. Huruf qaf itu huruf sehat, huruf sahih. Tapi dia sukun. Ya. Maka saya suka bercanda di sini dari dulu itu. Apa candanya? Mendongeng. Ya. Kita tahu qaf itu huruf sehat. Waw itu huruf sakit. Kemudian pas terjadi yaqumu, maka terjadilah dialog. Dialog antara qaf dengan waw. Apa dialognya? Si qaf ngomong sama si waw. Waw, kasihan deh lo. Udahlah sakit, bawa beban katanya gitu. Harakat itu beban gitu. Ini saya ini udah sehat nggak bawa beban katanya. Maka muncullah rasa kehurufan si qaf. Ngerti nggak kehurufan? Ya karena dia huruf, rasa kehurufan. Kalau manusia, rasa kemanusiaan gitu ya. Itu canda saya waktu mengajarkan ini gitu. Dan itu canda dari dosen saya, jadi ingat saya gitu dulu. Ya, pelajaran yang sulit-sulit dibawa canda gitu, jadi keingat gitu ya. Ya, jadi apa rasa kehurufannya? Sini deh, saya bantu kamu. Kamu udah sakit bawa beban. Saya nggak ada beban nih. Sini saya ambil beban kamu katanya. Maka aduh terima kasih ya qaf katanya gitu. Ya saya emang nggak kuat nih bawa beban. Maka dikasihkanlah beban dia, dhammahnya itu, harakatnya itu kepada si qaf. Maka itu namanya i'lal bitaskin, mensukunkan huruf ilat yang awalnya dia berharakat. Itu kalau namanya i'lal bitaskin. Atau i'lal bin naqli, memindahkan harakat waw kepada huruf sahih sebelumnya. Itu namanya i'lal bin naqli. Jadi saya menemukan dua istilah pada buku yang berbeda gitu. Dua istilah pada buku yang berbeda. Tapi kedua-duanya logis gitu ya. Sudah? Jadi semuanya akan terjadi itu pada fi'il mu'tal ajwaf. Pada fi'il mudhari' akan terjadi semua itu i'lal bitaskin gitu ya. Ya, walaupun nanti apakah dia bab apa gitu ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Sudah ya. Itu kasus fi'il mudhari'.
Tadi kasus fi'il madi tadi, kalau fi'il madi fi'il mu'tal ajwaf ketemu tak mutaharikah, maka ain fi'ilnya hilang. Gitu. Jikta itu jadi filta, ya. Jikta filta. Karena dia hilang, dalam wazannya juga hilang. Tapi kalau yakumu nggak ada yang hilang, cuma harakatnya pindah. Maka kembalikan dulu ke asalnya. Apa harakat asalnya tadi? Yakumu. Maka itulah polanya menjadi yaf'ulu. Jadi fi'il ajwaf ini agak berat nih otak kita memahaminya gitu ya. Tapi kalau kita senang aja gitu, jadi malah asik gitu ya. Untak. Ini namanya pelajaran utak atik kata gitu ya. Utak atik kata gitu ya. Ya, asal usul kata, perubahan kata. Ya. Ada yang berubah, ada yang hilang gitu segala macam ya. Sumaqala Ahmad, "Nam, jitu qabla lahzatin minal baiti. Sa'usaddidu rusumal fatrati dirasiyati wa amla'u bitaqata masyru'i dirasatil elektroninya." Ya, barusan saya datang gitu ya, dari rumah dan ingin bayar, kalau dulu SPP, kalau sini UKT ya, dan ngisi KRS ya. Sumaqala Hasan, "Min aina anta ya Ahmad? Al-yaumu akhirul mau'idi likilaihima." Kemana aja ente? Orang Betawi ya ente, anta tuh jadi ente. Kemana aja anda ente Ahmad gitu. Hari ini kan hari terakhir untuk bayar SPP dan ngisi KRS. Ajaba Ahmad, raja'tu ila kharifi. Tahu arti kharifi? Itu muradif dari qaryati, sama aja ya, dari kampung ya, dari desa gitu ya. Ayamal mutlah. Jadi dia pulang kampung. Wa zurtu ailati, ya, ini zurtu ya. Fihi wa uttu minhu bil amsi. Jadi saya mengunjungi keluarga, saya kembali kemarin dari kampung ya. Zurtu. Nah, ini hampir sama ya. Ada tak mutaharikah juga. Kira-kira apa fi'il madinya kalau kita kalau kita buang tak mutaharikahnya? Zara. Kalau uttu? Ada. Ada ya. Jadi sama yang dengan tadi ya. Kalau ketemu tak mutaharikah, ain fi'ilnya hilang gitu, dibuang gitu. Maka ini polanya menjadi full tuh ya. Uttu sama ya. Kemudian wa ana akhafu minat ta'akhuri fi tasjilil fatrati dirasiyah al-jadiyah. Aku takut ya terlambat dalam pendaftaran gitu ya. Akhafu. Ya. Ini fi'il mudhari' yang fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana akhafu ya. Apa fi'il madinya? Akhafu. Ya, hati-hati kalau saya bertanya, dengarin baik-baik. Apa fi'il madhi dari akhafu? Saya suka jebak loh. Khaftu. Iftu. Ada dhamirnya baru khafa gitu ya. Jadi kamu belum terbiasa ya mendengar pertanyaan saya, harus menyelaraskan antara madhi dan mudhari, mudhari dan madhi dengan dhamirnya. Jadi Anda tuh belum terbiasa melihat kondisi fi'il yang berhubungan dengan dhamir gitu ya. Latih ya, dilatih ya. Terus dulu qalat Fatimah, ji'ta fi waqtin munasibin ya Ahmad. Oh ya, waktu yang sesuai lah gitu. Sari' hatta tastati'a an tusajjila fi hadhil fatrah. Nah, dan buru-buru deh gitu ya. Kita ketemu kata tastati'a ya. Ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Apa madinya?
Kenapa dia bergaris di bawah juga itu? Nah, kembalikan dulu ke madhi. Istata'. Dia fi'il mazid bisalah sati ahruf. Ma harfu ziyadah hamzah sinta. Dan ma mujarraduhu ya. Jelas ya bahwa ain fi'ilnya adalah huruf millat ya. Sudah dari teks tadi itu maka ada 5 kosakata yang diambil yaitu yakumuna tadi udah dibahas juga. Kemudian jitu dari ja'a ya. Kemudian zurtu dari zara. Uttu ada. Akhafu khiftu yang sebelum ada damirnya khafa. Kemudian tastati'u istata'ta ya. Dan kelihatan di sini yakumuna itu mujarrad, jitu mujarrad, zurtu mujarrad, uttu mujarrad, akhafu mujarrad, tastati'u mazid gitu. Ya. Jadi ini hanya untuk mewakili kondisinya apa aja bisa. Madi mudhari amar. Kemudian apa? Mungkin mujarrad mazid atau lazim mutaaddi gitu. Tapi dia bukan sahih, nggak ada ya. Ini pasti semuanya mu'tal. Sudah kita bahas dengan konsep di bawah aja langsung gitu ya. Jadi al-fi'lul ajwaf huwa makanat ainu fi'lihi harfu ilatin. Jadi yang dikatakan fi'il ajwaf ada ain fi'ilnya itu huruf ilat, maka dia juga ada 2 macam. Ajwaf waw seperti kata qama karena asalnya qawama. Jadi walaupun ketemu alif, jadi hati-hati dulu. Kalau ketemu fi'il madhi dengan pola seperti qama, kamu jangan cepat-cepat. Ini asalnya qawama atau qayama gitu. Misal gitu ya. Kita belum tahu. Kalau ini kan udah tahu ya. Maka otak kita harus kerja dulu gitu. Ya, harus pastikan. Bagaimana memastikannya? Kalau yang udah biasa kosakatanya gampang. Tapi yang belum biasa itu memang harus diklarifikasi ke kamus gitu. Jadi ada juga namanya ajwaf ya, seperti Sarah karena asalnya dari sayara. Dari mana kita tahu tadi bahwa asalnya waw itu tadi fi'il mudhari'. Jadi harus tahu untuk menentukan asalnya harus tahu mudhari'. Tapi saya tanya sekarang, nama mudhari'nya apa? Ya namu. Nah, belum ketemu tuh. Masih alif juga baru. Dari mana kita harus tahu mencari asalnya? Masdarnya bukan saja. Dari masdar. Naumun. Oh, baru ketemu dia gitu. Naumun. Ya. Seperti tadi. Khafa ya khafu juga gitu. Dari mana kita ngelihatnya? Dari khaufun gitu ya. Dari khaufun. Jadi untuk menentukan huruf apa pada ain fi'il ajwaf itu harus dilihat bisa di mudhari atau di masdar. Sekarang kita lanjutkan ke bawah. Ahwalul mushkilah fi bina'il ajwaf. Ini ada kata qala sama dengan qama. Kenapa kita berani mengatakan dia berasal dari qawala? Karena kita sudah tahu katanya mudhari'nya yaqulu. Ya. Maka dalam polanya qala itu sama aja dengan fa'ala karena asalnya qawala. Berarti qala itu kembalikan dulu ke asalnya. Apa asalnya? Qawala. Oh jadi sepola dengan fa'ala.
Hilang ininya ya. Enggak. Ya. Ini saya ngangkat ini tadi ke atas. Nah, gitu maksudnya. Udah? Tahu ya? Ya dibuang lamnya mati kan harusnya apa? Ul. Ya, harusnya kan begitu ya. Kalau kita pakai kaidah hanya membuang huruf mudharaah dan mematikan huruf akhir. Tapi di sini ketemu dua huruf yang mati. Waw mati, lam mati. Tapi karena yang satu itu huruf sakit, yang satu huruf sehat, maka terpaksa yang sakit dibuang. Gitu. Kasihan amat orang sakit gitu. Maka tinggal apa? Qul. Gitu. Nah, sekarang jadi yang tinggal hanya fa fi'il dan lam fi'il. Maka polanya menjadi full. Ya. Kita lihat ini polanya, babnya adalah bab nasara. Kita lihat yang kedua, sara asluhu sayara, karena kita tahu fi'il mudhari'nya yasiru. Yasiru asalnya yasiru. Ya tadi udah dijelaskan ini terjadi i'lal bitaskin tadi gitu. Maka sara polanya fa'ala, yasiru polanya yaf'ilu. Kemudian cara membuat fi'il amalnya buang huruf mudhari'ah, matikan huruf akhir, kemudian buang huruf ilat sehingga tinggal menjadi sir dan polanya menjadi fil, maka dia babnya adalah bab doroba. Sekarang nama. Ya namu. Kenapa berani kita mengatakan asalnya nawama padahal di mudhari'nya belum ada, maka kita lihat ke masdar, maka nawama gitu. Polanya fa'ala. Ya namu. Itu kalau asalnya waw tentu yanwamu gitu ya. Jadi yaf'alu. Kemudian fi'il amarnya ya sama ya, fal ya, nam. Ya. Bab fataha ya, bab fataha. Yang keempat, khafa. Nah, ini yang aneh ini. Fi'il madhinya katanya khawifa, dari mana itu? Ya. Ini di bukunya begitu ya. Jadi ini bukan ciptaan saya, ini dari buku Saraf, buku induknya gitu ya. Khawifa, yakhafu, yakhwafu itu jadi dia bab fariha gitu. Maka ternyata untuk fi'il fi'il ajwaf ada 4 bab gitu. Kalau tadi misal apa? Misal waw ada 5 bab, misal ya ada 2 bab. Nah, kalau ini kan dia gabung aja waw dan ya, tapi semua fi'il ajwaf hanya terdapat 4 bab yaitu. Bab nasara, bab doroba, bab fataha, dan bab fariha. Enggak ada bab bab fataha enggak. Ada bab fataha ada. Bab hasiba dengan bab karuma enggak ada gitu. Bab hasiba dan itu masalah pola bab ya. Sekarang, bagaimana kondisinya kalau dimasuki oleh domir? Terutama domir rafa tadi. Kalau madhi kita udah paham domirnya ada 5, alif isnen, waw jamak, ta mutaharikah, nun niswah, nafa'il. Bagaimana fi'il ajwaf ini kalau dimasuki oleh 5 macam tadi gitu. Maka ini dia. Idza tasala al-fi'lul ajwaf al-madhi bi alif isnin wa wawil jamaah. Nah, ini ada 2 aja ya. 2 dari 5 tadi. Apa yang terjadi? Fabaqiyat ainuhu. Ainnya tetap ada. Enggak dibuang maksudnya. Contoh qala gitu. Ya polanya sama aja fa'ala karena qala tadi kan fa'ala gitu. Tinggal menambah alifnya. Qala, qalu gitu. Fa'alu gitu. Itu kalau ketemu alif isnan dengan waw jamak. Tapi idza tasala bitta il mutaharrikah wa nun niswah wa nafa'il. Nah, tiga macam. Jadi 2:3. Fahuzifat ainu fi'lihi. Maka tadi ada jita, zurtu, utu tadi ya. Nah, maka itu hilang ya.
Karena dia ketemu dengan ta mutaharikah. Begitu juga kalau ketemu nun niswah dan nafail. Qulta, qulna, qulna. Waznuhu fulta, fulna, fulna. Itu kondisi fi'il madhi. Kondisi fi'il mudhari' kita sudah hafal damir yang damir rafa untuk fi'il mudhari' ada 4, alif isnin, waw jama', ya mukhatabah, nun niswah. Gimana dia? Idza tasala al-fi'lul ajwaf al-mudhari' bi alif isnin wa wawil jama' wa ya mukhatabah. Ini 3 dia. Gengnya 3 gitu. Alif isnin, waw jama', ya mukhatabah. Fabaqiyat ainuhu. Ain fi'ilnya tetap ada, tidak dibuang. Jadi ini yakulani. Ini kalau alif isnin. Yaf'ulani. Yakuluna, yaf'uluna. Takulina, taf'ulina. 3. Jadi enggak dibuang ain fi'ilnya. Wa idza tasala bi nunin niswah fa huzifat ainu fi'li. Tapi kalau ketemu nun niswah dibuang ain fi'ilnya. Yaqulna. Ya. Yafulna atau takulna, bisa saja gitu ya. Ingat fi'il amar turunan fi'il mudhari'. Berarti kaidah amar sama aja dengan mudhari'. Gitu. Damirnya juga sama 4 sama dengan mudhari', maka di amar juga gitu. Cuma pertama dulu. Coba perhatikan, idza tasala fi'lul amar fil ajwaf. Kalau fi'il amar itu berhubungan dengan dhamir maksudnya pada ajwaf fayu khazu min mudhari'. Jadi harus diambil dari mudhari' dalam kondisi apapun. Jangan hati-hati itu ya. Kalau misalnya yaqulu, ini kan tadi udah dijelasin, dibuang ya-nya, dimatikan lam, wawunya dibuang menjadi qul. Ya, ini kan kita ngambilnya dari yaqulu gitu. Waznunya full, ya namu 6, ala wazni fal yasiru sir gitu ya. Tapi idza tasala bi alif isnin wawul jamaah wa ya mukhatabah. Sama aja tadi dengan fi'il mudhari'. Fabaqiyat ainu. Ainnya tetap gitu. Qula, kan tadi fi'il amarnya qul. Hati-hati nih. Karena qula ini kan berasal dari yaqula nih. Taqula nih gitu. Jadi jangan melihat kepada dia tanpa dhamir gitu. Jadi kalau ngelihatnya, kalau dia pakai alif isnin, lihat juga mudhari' yang pakai alif isnin. Kalau di waw jama' ya harus lihat juga kita ambil dari fi'il mudhari' yang ada waw jama' ya. Maka di sini qula, sering dalam ujian mahasiswa disuruh membuat fi'il amarnya menjadi apa? Qula gitu, enggak dipanjangin wawnya gitu. Artinya wawnya dibuang gitu. Karena dia mengacu ke sini gitu, ke qul gitu. Itu tambah aja qula, qulu, qulna gitu. Kalau qulna betul, tapi kalau qula, qulu, quli salah gitu. Ya, kalau dia ketemu alif isnin, waw jama', ya mukhatabah, ain fi'ilnya enggak dibuang. Jadi apa? Qula ala wazni fu'la ya. Kemudian qulu ala wazni fu'lu. Quli ala wazni fu'li. Tapi idza tasala binunin niswah fa huzifat ainu fi'li. Kalau ketemu dengan nun niswah maka dibuang ya sama aja tadi dengan fi'il mudhari'. Ya, jadi qulna. Fulna. Ada yang aneh di sini. Qulna fil amar. Qulna fil madhi. Ayo. Sama enggak? Sama enggak? Madhi dengan amar? Sama. Jadi gimana bedanya? Ya itu uslubnya aja gitu. Kalau ada yang diajak bicara tentu itu fi'il amar. Kalau yang enggak ada kalau yang dibicarain tentu itu fi'il madhi. Jadi hati-hati. Fi'il madhinya dengan fi'il amarnya sama, ada qulna, qulna. Itu aja tuh yang sama satu. Sekarang pertanyaan saya. Fi'il madhi tadi apa? Kan qala ya. Ketemu alif isnin qala.
qalu. Tiba di tak mutaharikah. Kan dibuang wawunya. Kenapa harakatnya berubah dari fathah ke dhammah? Ayo. Kan tadi qala. Kok menjadi qulta? Qulna, qulna. Bagaimana itu? Nah, itu ngelihatnya kita menggunakan harakat qafnya itu atau fa fi'ilnya itu harakatnya sewaktu dia mudhari'. Karena qala yaqulu qul gitu. Tapi kalau sara yasiru sir gitu. Sirta, sirtu gitu. Ya, tapi yang aneh apa? Nama ya namu. Apakah namtu? Bukan. Nimtu. Iya. Nah, ini nanti akan kamu lihatnya ada tabel macam-macam ini ya. Berapa? Tiga tabel ya. Masih ada waktu? Tadi di atas ada 4 bab ya. Qala mewakili bab nasara, sara bab doroba, nama bab fataha, khafa bab fariha. Maka kita ambil keempat-empatnya untuk melihat problemanya. Tadi dari uraian di atas tadi kita pindahin ke sini. Ini fiilnya masuk alif isnen qala, masuk waw jama qalu. Ta mutaharikah dengan nun niswah ini dia. Maka lihat tuh harakatnya. Nah, dari mana kita tahunya? Itu biasanya melihatnya dari mudhari'. Sara, saru. Kenapa sirta? Karena dia fi'il mudhari'nya yasiru. Tapi yang aneh nama ya namu. Khafa ya khafu. Tapi khifta. Jadi nggak ada harakat fa fi'ilnya ini yang fathah. Dia kalau nggak dhammah kasrah. Itu yang harus jadi perhatian. Kenapa gitu? Tahu. Ya begitu bahasanya mau diapain gitu ya. Jadi kita hanya melihat gejala yang ada gitu ya. Nah, jadi yang jadi tanda tanya Anda kalau qul dengan sir logis lah gitu karena fi'il mudhari'nya yaqulu. Ini yasiru gitu. Tapi yang aneh nama ya namu khafa ya khafu. Tetap aja jadi khif. Itu tandanya dia fi'il madhi. Karena fi'il mudhari apa ini? Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulina. Tadi ya, yaqulna. Yasiru, yasirani, yasiruna, tasirina, yasirna. Yanamu, yanamani, yanamuna, tanamina. Ya namna di sini ya tetap aja ya ngikutin nggak ada masalah di sini. Ya khafu, ya khafani, ya khafuna, ya takhafina, ya khafna. Ini nggak ada masalah ini. Nggak ada yang nggak logis kayak yang tadi kan ada yang nggak logis dalam fi'il madhi gitu. Fi'il amar. Nah, ini yang sering terjebak mahasiswa ini dia ngelihatnya di sini qul. Masukkan alif isnen, langsung aja ini ditambahin alif. Kula gitu. Masukkan waw jamak, kulu gitu ya. Masukkan ya mukhatabah, kuli gitu. Karena dia berpatokan ke sini. Padahal kita berpatokan semuanya ini ke fi'il mudhari'nya. Ini kan cara membuat fi'il amar itu kan dari mudhari'. Caranya pertama apa? Buang huruf mudhara'ah. Gitu ya. Kalau dia nggak ada damir, maka sukunkan. Kalau dia ada damir waw jama alif isnen ya mukhatabah, buang nunnya kan begitu. Ya. Kalau nun niswah nggak ada masalah gitu. Ya, berarti ain fi'ilnya nggak ada yang hilang gitu. Jadi apa ini polanya? Fu'la, fu'lu, fu'li. Nah, ini hilang karena ketemu nun niswah hilang. Qulna ya. Nah, tadi hati-hati tadi ternyata qulna sirna ini sama antara madinya dengan amarnya gitu ya. Bisa madi bisa amar. Tapi kalau nama ya namu nggak sama dia.
Kalau fi'il madhi dia nimna, ya, khifna gitu. Tapi tiba di amar namna. Nah itu beda. Yang membedakan antara madhi dengan amar adalah harakat fa fi'ilnya. Kalau nimna tandanya madhi. Tapi kalau namna tandanya amar gitu. Banyak banget ya yang harus diperhatikan. Ya, selesai materi kita hari ini 2 topik, yaitu fi'il misal dan fi'il ajwaf. Ya. Minggu depan akan saya jelaskan mengenai 2 bentuk fi'il lagi, yaitu fi'il naqis dan fi'il lafif. Ya, insya Allah. Ya. Udah aja dulu ya. Anda kan mau siap-siap, mau ujian besok. Saya tutup aja materi hari ini. Ini jangan dipikirkan dulu, karena ini tidak masuk untuk ujian besok. Ya. Tapi andai kata kita liburkan gitu, nanti keteter, materinya masih banyak untuk sampai UTS. Jadi saya udah janji sama Pak Kamal, ya udah saya yang ngajar, Pak Kamal yang ngawas gitu ya. Jadi besok kayaknya saya nggak bisa besok datang luring gitu ya. Jadi hanya Pak Kamal dengan Mbak Atiyah gitu ya mengawas besok. Kan ujiannya luring ya di gedung GDS ya, lantai 9 kalau nggak salah. Padahal saya pengen banget loh ke kampus gitu ketemu mahasiswa ya, tapi ya udahlah. Ya. Kondisinya tidak memungkinkan ya. Lain kali deh, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kenalan sama Anda secara langsung. Ini baru kenalannya lewat layar. Paling mukanya cuma berapa orang yang ketemu gitu. Kadang disembunyiin lagi mukanya gitu ya. Ya. Nam nakhtatim darsana hadzal yaum. Alhamdulillah.